Shalom semua. Renungan tengah minggu keempat di bulan April ini adalah tentang seri bersyukur di tengah COVID-19 bagian 1. Bicara soal bersyukur bukanlah hal yang asing bukan bagi kita semua orang percaya. Sebab bersyukur itu adalah bagian dari perintah dan kehendak Tuhan Yesus. Dasarnya bisa kita temui dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menuliskan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas bukan bahwa Tuhan Yesus berkehendak untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Inilah salah satu dari begitu banyak kehendak Tuhan yang tertulis yang tentunya harus kita lakukan sebagai umatnya. Coba kita perhatikan kalimat yang menuliskan mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa artinya? Ini artinya kita diperintahkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Segala keadaan, segala kondisi, segala situasi. Mengucap syukur dalam kondisi baik maupun juga dalam kondisi yang tidak baik atau yang buruk. Saudaraku semua, kita tahu bersama bahwa saat ini kita semua sedang menghadapi wabah COVID-19 dan sudah nampak begitu jelas bahwa dampak dari wabah ini amat sangatlah luas sekali. Semua sektor kehidupan terdampak. Sektor ekonomi, sektor sosial, sektor keamanan, sektor pembangunan, bahkan sektor kerohanian. Intinya, kondisi saat ini sedang tidak berjalan normal, atau boleh kalau kita katakan sedang tidak baik atau sedang buruk kondisinya. Bahkan negara-negara lain mengalami permasalahan negara yang serius akibat dampak dari virus ini. Inilah kenyataan bahwa kondisinya sedang tidak baik atau buruk. Nah, sekarang coba kita kembali kepada firman Tuhan yang tadi. Apakah di kondisi saat ini kita masih ingat akan kehendak Tuhan untuk mengucap syukur dalam keadaan di tengah wabah COVID-19? Harusnya masih ingat dan tetap bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur di tengah situasi saat ini? Alasannya paling tidak ada 3. Dan untuk minggu ini kita akan membahas alasan yang pertama dahulu. Oke, alasan yang pertama adalah Tuhan turut bekerja di saat wabah ini. Yes, Anda tidak salah dengar bahwa saat ini Tuhan Yesus tidak tinggal diam, melainkan Dia turut bekerja dalam kondisi saat ini. Kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 28, sangat begitu jelas dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalamnya saat wabah COVID-19 ini sedang berlangsung. Apa yang Allah kerjakan di saat ini? Kalau kita berpijak pada ayat yang tadi, jelas bahwa Allah sedang mengerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah mendatangkan kebaikan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Apakah bagi semua orang? Nampaknya tidak. Kalau berdasarkan ayat ini, hanya bagi yang mengasihi Dia. Bagaimanakah maksudnya orang yang mengasihi Dia ini? Nah, dituliskan selanjutnya adalah
yang terpanggil sesuai rencana Allah. Rencana Allah? Rencana Allah yang mana maksudnya? Oke, kita harus pahami ini secara sederhana saja. Rencana Allah itu memang sangat dalam dan luas. Namun paling tidak secara sederhana bisa kita katakan sebagai apa yang dikehendaki Allah. Sekalipun kehendak Allah ini tidak selamanya mewakili maksud dari kata rencana Allah. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah mau, kembali saja secara sederhana tadi di ayat pertama renungan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ternyata salah satu kehendak Allah atau rencana Allah adalah umatnya melakukan ucap syukur dalam segala hal. Kita tahu sekarang bahwa alasan kita harus mengucap syukur di saat wabah COVID-19 ini adalah karena Allah akan mendatangkan kebaikan. Kita bandingkan dengan Yeremia 29 ayat 11 yang menuliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jika kita bandingkan dengan Yeremia 29 ayat 11 tadi, maka secara konsep kita bisa mendapati bahwa mendatangkan kebaikan ini adalah hal yang damai sejahtera dan penuh harapan. Itu konsepnya. Lantas bagaimana nyatanya dalam kehidupan kita saat ini ketika kita sedang berada di tengah wabah ini? Apa contoh nyata kita mendapatkan damai sejahtera dan penuh harapan ketika kita bersyukur saat ini? Oke, tadi ada dua hal, damai sejahtera dan penuh harapan. Yang pertama, damai sejahtera adalah suatu ketentraman batin yang mana ini sangat penting sekali untuk saat ini. Di tengah-tengah mungkin saat ini banyak orang yang panik. Di tengah-tengah saat ini banyak orang yang khawatir berlebihan. Namun karena bersyukur kita memiliki ketentraman batin. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja. Bukankah saat ini kita masih hidup? Bukankah saat ini kita masih bisa makan? Ya, sekalipun lauknya kerupuk dan kecap, tapi bisa makan, bukan? Bukankah saat ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga? Bukankah saat ini kita masih bisa beribadah, sekalipun online dan di rumah masing-masing? Coba pikirkanlah hal-hal positif lainnya yang Tuhan Yesus masih izinkan kita nikmati. Bukankah semua itu adalah bagian dari kebaikan Tuhan Yesus? Bersyukurlah. Yang berikutnya adalah penuh harapan. Bukan separuh harapan. Ya, penuh harapan. Tuhan Yesus memberikan harapan yang penuh, bukan separuh-separuh. Karena kita tahu bahwa Dia juga turut bekerja di tengah wabah ini. Maka kita yang tahu akhirnya memiliki pengharapan bahwa semua ini akan ada waktunya berakhir. Kita nggak perlulah tebak-tebak kapan COVID ini akan berakhir, bulan inilah, tanggal inilah, momen inilah. Kita macam kayak dukun aja nih. Mau kapanpun COVID ini selesai, itu urusan waktunya Tuhan, bukan urusan kita. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin, itu bagian kita. Tetapi yang pasti, wabah ini pasti berakhir. Percayalah. Ingat kan, kita baru aja merayakan Paskah. Kutuk dosa yang membuat manusia bisa binasa selamanya sudah Tuhan lewatkan. Bagi yang percaya, masakan COVID yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan kutuk dosa, ini tidak akan berakhir? No, pasti akan berakhir.
itulah pengharapan kita bersama. Saudaraku semuanya, pahamilah hatinya Tuhan. Di tengah situasi saat ini, percayalah bahwa semua ini tidak lepas dari kendalinya yang ajaib dan penuh kuasa. Dan jangan lupa, bersyukurlah saat ini dan teruslah naikkan syukur karena Tuhan itu baik. Tuhan Yesus penguasa hidup kita memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت، يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى ليك.